Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Mega Puspita dengan NIM 1906147 perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan materi kami yaitu mengenai hukum dagang. Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Pada mulanya, kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul di kalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan di antara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Ada beberapa hal yang diatur dalam KUH Perdata, diatur juga dalam KUHD. Jika demikian adanya ketentuan-ketentuan dalam KUHD, itulah yang akan berlaku. KUH Perdata merupakan les generalis atau hukum umum, sedangkan KUHD merupakan les spesialis atau hukum khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD lahir bersama dengan KUH Perdata karena keduanya dikodifikasi pada tahun 1947 dan diumumkan melalui Stadblad nomor 23 pada 30 April 1847. Saat berlakunya pun bersamaan dengan saat berlakunya KUH Perdata, yaitu mulai 1 Mei 1847. ICUH, Perdata, dan KUHD pada awalnya dikodifikasi merupakan satu paket, sebagaimana kodifikasi BW dan WVK negeri Belanda. Kodifikasi KUH Perdata dan KUHD di Indonesia dibuat dengan atas kondonasi yang berarti bahwa BW dan WVK negeri Belanda lah yang menjadi sumbernya. Oleh sebab itu, sejarah lahirnya KUHD sama dengan sejarah lahirnya KUH Perdata di Indonesia. Kejadian yang berkaitan dengan lahirnya KUH, dengan demikian panitia yang berperan dalam kodifikasi KUH Perdata berperan pula dalam pengkodifikasian KUHD. Dengan kata lain, panitia yang berhasil mengkodifikasi KUHD adalah panitia yang diketuai Mr. C.J. Scholten van Oud Harlem pula. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa semula KUH Perdata dan KUHD adalah satu. Hal ini sama pula dengan keadaan BW dan WVK di Nederland yang pada waktu itu juga tidak mengenal adanya permisahan antara keduanya. Jadi, terjadinya pemisahan antara KUH Perdata dan KUHD juga karena perkembangan yang terjadi dalam kodifikasi hukum perdata Barat atau Eropa itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum dagang. Adapun ruang lingkup hukum dagang diantaranya adalah kontrak bisnis, jual beli, bentuk-bentuk perusahaan, perusahaan go publik dan pasar modal, penanaman modal asing, kepelitian dan likuidasi, merger dan akuisisi, pengkreditan dan pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu sistematika dan sumber-sumber KUHD. Sistematika KUHD. KUHD yang berlaku dimulai tanggal 1 Mei 1848 melalui Stadblad nomor 23 terdiri atas 2 buku dan 23 bab. Buku 1 terdiri dari 10 bab berjudul Perihal Perdagangan pada umumnya. Buku 2 terdiri dari 13 bab berjudul Hak dan Kewajiban yang timbul karena berhubungan kapal. Pada awal mulanya KUHD terdiri atas 3 buku. Buku 3 berjudul Perihal Ketentuan-Ketentuan dalam Keadaan Pedagang Tidak Mampu. Mengingat asas konkordansi dalam kodifikasi KUH Perdata dan KUHD, maka buku 3 dihapuskan. Karena buku 3 WVK di negeri Belanda juga dihapus dengan Stadblad Nederland 1896 nomor 9. Buku 3 ini di negeri Belanda diganti dengan Undang-Undang Pilot dengan Stadblad Nederland 1993 nomor 140. Di Indonesia kemudian buku KUHD dihapus dengan Stadblad 1906 nomor 348 dan diganti dengan peraturan tersendiri. Peraturan tersendiri itu adalah peraturan tentang kepailitan yang diberlakukan melalui Stadblad 1905 nomor 217.
Adapun sumber-sumber hukum dagang diantaranya yaitu hukum tertulis yang dikodifikasi yaitu KUHD dan KUH Perdata. Yang kedua yaitu hukum tertulis yang tidak dikodifikasi yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, misalnya UU Koperasi, UU Hak Cipta, Surat Keputusan Menteri di bidang ekonomi dan keuangan. Materi terakhir mengenai asas-asas hukum dagang. Pengertian dagang dalam arti ekonomi yaitu segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen. Pengertian perusahaan yaitu seseorang yang bertindak keluar untuk mencari keuntungan dengan suatu cara di mana yang bersangkutan menurut imbangannya lebih banyak menggunakan modal daripada menggunakan tenaganya sendiri. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.